apa yang paling banyak membuat orang itu masuk neraka jahanam? Kata Nabi SAW, al-ajwafan, dua rongga atau dua lubang. Apa itu kata Nabi SAW? Al-fam wal farju, mulut dan kemaluan. Pembahasan kita pada siang hari ini yaitu pembahasan yang penting. Pembahasan ini biasanya identik dengan ibu-ibu biasanya, tapi ternyata tidak juga. Permasalahan ini pun sekarang menjadi dosa kita semua, mau laki-laki mau perempuan, semua terjatuh dalam dosa ini, yaitu berkaitan dengan dosa-dosa lisan. Dosa-dosa apa? Lisan. Artinya lisan ini bisa juga memberikan manfaat yang besar, sebaliknya lisan juga bisa memberikan kemudaratan, bahkan bisa membinasakan seseorang. Ketahuilah para umat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami telah memberikan kepada kalian dua mata, kemudian satu lidah, kemudian dua bibir. Artinya ada di situ ada nikmat mata, ada namanya nikmat lisan berbicara. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya lisan itu adalah nikmat, maka sebagai hamba yang baik, hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, maka dia harus menggunakan nikmat tersebut dengan cara yang baik. Dia harus menggunakan nikmat tersebut dengan cara yang baik. Apalagi sampai dia menjadikan nikmat tersebut sebagai ladang pahalanya. Karena perlu diperhatikan, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau pernah menjelaskan begini, Ibu. Suatu nikmat kalau tidak digunakan untuk kebaikan, maka otomatis kata beliau, tidak dengan kemauan kita akan terarah sendiri, kenikmatan tersebut akan tergiring pada hal-hal yang mudarat, pada hal-hal yang buruk. Saya ulang, suatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kalau tidak kita manfaatkan dengan kebaikan, maka nikmat tersebut otomatis tanpa sepengetahuan kita, tanpa kemauan kita, tanpa pilihan kita, nikmat tersebut akan terarahkan kepada kemudaratan. Maka dari sini Ibnu Taimiyah mengajarkan kepada kita bahwasanya harusnya apapun yang kita rasakan, apapun yang kita merasakan itu adalah nikmat, harus kita arahkan kepada kebaikan. Saya contohkan misalnya, jamaah semua taala, harta kalau kita tidak sadar itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pakai sedekah, kita tidak pakai untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu harta minimal akan membuat kita lalai untuk kita habiskan pada perkara-perkara yang mubah. Dosa tidak, Ibu? Tidak. Hanya saja buang-buang waktu. Masa kita pergi ke taman safari dosa? Enggak kan? Ada uang kita jalan-jalan, enggak dosa, itu mubah. Hanya saja minimal dia akan menghabiskan waktu kita. Minimal kita bingung, ini duit simpan di mana ya? Ini duit, kita kepikiran dengan duit tersebut, takut kurang, apalagi sampai takut hilang. Otomatis. Begitu juga dengan lisan, Ibu. Lisan ini kata Allah Subhanahu wa taala nikmat. Kalau tidak kita manfaatkan untuk kebaikan, maka lisan ini dengan sendirinya akan berbicara tentang hal-hal yang buruk. Dan kita tidak usah perlu dalil, kita sendiri pun bisa merasakan hal tersebut secara pengalaman. Luar biasa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, man yatman li ma baina lahyai wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin kepadaku mulutnya yang ada di antara dua bibirnya, kemudian di antara dua pahanya, maksudnya kemaluan, atman lahul jannah, maka saya akan jamin bagi dia surga. Berarti kalau kita manfaatkan atau kita lakukan, kita pakai lisan kita dengan baik, kita jaga, lihat, kita dijamin surga sama siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian, Ibu? Lisan ini kalau dipakai buat kemanfaatan sangat besar pahalanya. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah. Ada seorang hamba yang dia berbicara dengan suatu kalimat, suatu ucapan min ridwanillah, yang kalimat tersebut ternyata mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengherankan, Nabi menyebutkan la yulqi laha balan. Dan tatkala dia ucapkan kalimat tersebut, dia enggak berpikir sama sekali ini perkaranya sangat besar ternyata.
Ucapan sedikit tapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yarfa'ullahu biha darajat. Maka Allah pun angkat derajatnya. Artinya ada orang, ibu-ibu, dia mengucapin suatu hal yang kalimat yang baik, yang mungkin dia anggap sepele kalimat tersebut, ternyata dampaknya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan, kemudian berat di timbangan, kemudian dia dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahil azim, subhan rabbiyal bihamdi. Ini kalimat yang ringan yang semua kita bisa ngucapin. Siapa yang kita enggak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini ibu-ibu yang semua taala, gunakanlah lisan dengan baik. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa berzikir. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usahakan lisanmu itu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa baca Quran. Baca Quran habis ngulang lagi, enggak ada habisnya. Ustaz capek. Ya capek itulah pahalanya. Ustaz susah. Ya semakin susah semakin pahala semakin besar. Makanya para ulama menyebutkan semakin orang terbata-bata baca Quran mungkin lambat, tapi keterbata-batahan itu ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bosan lagi, kita pakai mungkin bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kita berbicara dengan cara yang baik, membuat orang senang, itu juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sedih, ada orang galau, kita hibur, itu juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan buka mulut aja, senyum. Bahkan tidak berbicara, senyum aja kita memberikan kesenangan kepada orang, itu ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullahu taala, ibu-ibu, beliau punya kitab yang paling populer namanya Riyadhus Shalihin. Dalam satu babnya beliau pernah membuat bab dengan judul Bayanu Kathrati Abwabil Khair. Bab penjelasan tentang banyaknya pintu-pintu kebaikan. Ternyata dalam hadis-hadis yang beliau sebutkan di situ, hadis-hadis tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Semua kita ini tidak punya udzur untuk tidak berzikir sebenarnya. Ya tidak? Coba ibu istighfar semenit aja dapat berapa itu? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Banyak. Dapat kebaikan di dunia, di akhirat juga. Nabi menyebutkan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung seorang hamba yang nanti mendapatkan catatan amalnya itu banyak dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya saya ingin sampaikan, lisan dipakai dengan kemanfaatan maka akan mendatangkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapatkan jaminan apa tadi? Surga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, sebagaimana dijelaskan Ibnu Taimiyah tadi, kalau nikmat tidak dipakai untuk kemanfaatan, maka otomatis tanpa keinginan kita, tanpa kehendak kita, kenikmatan tersebut akan terarahkan kepada keburukan, dan ini sangat membinasakan. Berkaitan dengan lisan, Nabi SAW dalam sebuah hadis pernah menyebutkan sagilat kufa alaika hada. Nabi pernah megang bibirnya, kemudian beliau sampaikan kepada para sahabat, jaga ini mulut. Jaga apa? Ini mulut. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kalau beliau mendengarkan hadis tersebut, beliau kaget. Beliau mengatakan, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, apakah nanti kita akan diazab karena lisan kita? Artinya kan cuma suatu hal yang ringan yang dibicarakan, kok kita bisa diazab gara-gara lisan kita? Kata Nabi SAW, sakilat ka umuk, sungguh celaka engkau wahai Mu'adz, wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim. Bukankah nanti di neraka ada orang-orang jamaah yang mereka itu digeret kepalanya, digeser ke lantai neraka, kemudian dilempar ke neraka jahanam gara-gara buah lisannya. Gara-gara apa? Buah lisannya, gara-gara ucapannya. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW ditanya, wa ma aktsaru ma yudkhilun nar. Wahai Rasulullah, apa yang paling banyak membuat orang itu masuk neraka jahanam? Kata Nabi SAW, al-ajwafan, dua rongga atau dua lubang. Apa itu kata Nabi SAW? Al-fam wal farju, mulut dan kemaluan. Ini dua hal yang paling banyak masukkan orang ke dalam neraka jahanam. Oke, mungkin kita bisa jaga kemaluan kita, insyaallah. Tapi mulut ini yang sulit. Makanya Nabi menyebutkan tadi paling banyak masukkan orang ke dalam neraka jahanam.
Dalam hadis yang lain Nabi juga menyebutkan wa innal abda la yatakallamu bil kalima min sakhatillah. Ada seorang hamba yang dia berucap dengan suatu ucapan yang ternyata ucapan tersebut mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah la yulqilah balan. Tatkala dia mengucapkan dia enggak pikir sama sekali. Artinya dia tidak berpikir dampaknya sebesar itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yahwi biha fi jahannam. Maka orang itu pun akhirnya dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Maka hati-hati dengan lisan. Ada sebagian orang suka nyablak. Hati-hati. Sejak sekarang di treatment itu mulut. Jangan justru bangga dan jangan menyerah. Berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya punya lisan ini sulit dijaga, tolong bantu saya. Karena akhlak itu bisa diubah. Akhlak itu bisa saya sering contoh kan ada orang itu sering sombong. Contoh misalnya dia orangnya temperamental, akhirnya ada kesalahan sedikit dia sering marah, sedikit marah. Kemudian dia mengatakan, "Ya kamu kan tahu, saya kan orangnya begini temperamental." Kita katakan, "Kau bisa sabar, cuman kau enggak mau." Demikian juga orang yang nyablak. Kau bisa jaga lisanmu, cuman kau aja enggak mau. Kalau kau mau, insyaallah bisa. Nabi menyebutkan, "Ada zaimun bi baitin fi rabadil jannah." Aku jamin bagi seorang istana di surga. Siapa? Liman hasana khuluquhu. Kata Nabi, bagi orang yang mau memperbaiki akhlak. Dan urgen, yang paling penting harus kita ubah akhlak kita itu apa? Lisan kita. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita akan bahas apa saja dosa-dosa lisan. Pada hakikatnya semua kita udah tahu sebenarnya. Dosa lisan itu ini. Maka pada kesempatan siang ini, hari ini min babit tadzkir. Hanya sekedar untuk mengingatkan diri saya dan juga ibu-ibu. Oh, ternyata ini dosa. Oh, ternyata itu dosa. Dan mungkin kita akan sedikit sebutkan dalil-dalil supaya kita lebih tahu. Oh, ternyata ini dosanya begini ya, parah ya. Oh, ternyata ini dosanya sangat binasa ya. Karena terkadang kita tahu dosa tapi kita tidak tahu sejauh mana dosa tersebut, sedalam apa dosa tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para umat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang dosa-dosa lisan, mereka menyebutkan dosa lisan itu sangat banyak. Sangat apa? Banyak. Hanya saja mereka membagi atau menjadi cakupan 3 klaster. Kira-kira 3 cakupan lah, 3 kelompok. Yang pertama yaitu dosa-dosa lisan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dosa-dosa lisan yang dosa lisan ucapan-ucapan tersebut langsung berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya pada hakikatnya semuanya juga berkaitan dengan Allah. Cuma ini langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Klaster kedua yaitu dosa-dosa lisan berkaitan dengan sang pembicaranya, berkaitan kepada diri dia sendiri. Jadi yang mengucapkan dosanya itu berkaitan dengan diri dia sendiri. Yang ketiga yaitu dosa lisan berkaitan dengan orang lain. Dosa lisan berkaitan dengan orang lain. Ini yang rawan juga. Kenapa? Kalau kita terjatuh dalam dosa ini tidak cukup kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih punya urusan sama orang yang kita zalimi. Kita bahas satu-satu para umat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari yang klaster pertama. Yaitu dosa lisan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu berbicara tentang agama tanpa ilmu. Dosa lisan pertama berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu berbicara tentang agama tanpa ilmu. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dosa bahaya. Bahkan dosa besar. Yang jadi masalah terkadang kita tidak sadar. Kita berani berbicara tentang agama tanpa ilmu. Kenapa? Sebagian orang berpikiran, saya ini kan orang Islam. Ya saya berak-berak saja ngomong tentang agama Islam.
Ya tidak, mungkin kita punya pikiran juga seperti itu. Saya kan orang Islam, ya, saya juga pernah belajar agama dari kita. Ya saya bisalah menyampaikan perspektif saya mungkin seperti ini. Kita katakan nggak boleh seperti itu jamaah sementara. Nggak boleh kita bicara agama tanpa ilmu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala haramkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal-hal yang Allah larang. Allah larang tentang perbuatan-perbuatan fahish, dosa-dosa. Allah juga larang kesyirikan. Di akhir Allah menyatakan dan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kenapa berbicara agama tanpa ilmu itu dosa besar jemaah? Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau punya buku judulnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Yang judulnya itu adalah I'lamul Muwaqqi'in, itu seperti stempel pengantar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku tersebut beliau membahas tentang adab-adab berfatwa dan adab-adab minta fatwa. Jadi kalau mau minta fatwa tuh ada adab-adab ternyata Ibu. Mau bertanya sama ustadz, mau bertanya sama ulama itu ada adab-adabnya. Demikian juga seorang mufti, seorang ahli ilmu yang ingin menjawab ilmu itu pun ada adab-adabnya. Ternyata tidak ngawur, tidak sembarang. Ibnu Qayyim ingin menjelaskan begini, orang yang berfatwa itu seakan-akan dia ini sudah pegang stempel dari Allah untuk berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang. Ibnu Qayyim ingin menjelaskan, tatkala seorang dia berbicara tentang agama, itu seakan-akan orang ini sedang atau sudah mendapatkan kebijakan dari Allah untuk boleh berbicara tentang agama. Saya tanya jemaah, kebijakan itu apa maksudnya? Ilmu. Jadi kalau ada orang berbicara tentang agama tanpa ilmu, seakan-akan dia berdusta mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berdampaknya makanya bahaya. Dampaknya sangat buruk. Makanya orang kalau bicara tentang agama ya, mau benar mau salah tetap salah ujungnya. Saya kasih contoh. Ada ibu A sama ibu B. Saya ulang, ibu A sama ibu B. Sudah jangan dilihat sini, lihat sini. Ibu A ini punya permasalahan. Akhirnya dia tanya sama ibu B. Ibu B, masalah ini boleh nggak ya? Akhirnya si ibu B mikir gini, menurut kebodohan saya kayaknya boleh deh. Boleh. Karena ada orang kayak gitu, udah ngaku nggak tahu, udah tahu bodoh tapi berani menjawab, kayaknya boleh. Akhirnya si ibu ini ragu kan, dia juga salah sih, kenapa nanya sini. Akhirnya dia ketemu Ustadz Syafiq misalnya. Akhirnya dia tanya sama Ustadz, lihat sini. Dia tanya sama Ustadz, ternyata Ustadznya bilang boleh. Ternyata Ustadznya bilang apa? Boleh. Saya tanya sama ibu, jawaban Ustadz Syafiq sama ibu B tadi sama tidak? Sama. Yang ibu B bilang boleh, Ustadz Syafiq juga bilang boleh. Tapi Ustadz Syafiq kasih dalilnya begini. Sekarang saya tanya sama ibu, Ustadz Syafiq dapat pahala tidak? Kenapa Pak dapat pahala? Karena dia menjawab dengan ilmu. Ibu B dapat pahala tidak? Dapat apa tidak? Jangan geremeng, jawab iya atau tidak. Dapat. Tadi jawabnya tanpa ilmu loh. Dibilang kayaknya gitu. Dapat pahala tidak? Tapi jawabannya benar. Intinya, ya, si ibu ini dapat dosa bukan dapat pahala. Padahal jawabannya benar sama sama Syafiq. Meskipun benar aja dapat dosa kata para ulama. Apalagi kalau jawabannya salah. Jadi dosa kuadrat. Udah salah fatwa, terus berfatwa tanpa ilmu. Makanya saya ingin ngajarin sama ibu sekarang, dari sejak sekarang ibu. Coba latih lisan bilang nggak tahu. Latih lisan bilang apa tidak
tahu. Kalau ditanya nggak tahu. Kalau tahu bilang nggak tahu nggak boleh. Kalau tahu ya jawab aja sesuai dengan ilmu kita. Misal saya pernah dengar ceramah Ustadz Fulan ngomong begini, ya udah kita sampaikan nggak masalah. Itu boleh seperti itu. Itu ilmu, kita menukilkan ilmu. Tapi yang jadi masalah kalau kita nggak pernah tahu ilmunya sama sekali. Kita nggak pernah dengar sama sekali. Terus kita ditanya karena kita malu, karena kita nih ibu-ibu senior sudah ngaji bertahun-tahun, malu bilang jawab nggak tahu. Kadang-kadang begitu. Maka bilang aja nggak tahu. Dan kita tidak dibebani beban yang melebihi kapasitas kita. Ya udah kalau kita nggak tahu, ucap aja selama nggak tahu, lebih selamat. Ibu-ibu nggak usah malu. Para ulama di kota Madinah juga yang sering ngajar di Masjid Nabawi itu, saya ibu-ibu nggak pernah hadir di sana. Itu kalau dalam sesi tanya jawab, sering sekali mereka bilang la adri, nggak tahu. Padahal kalau saya yang dengar, kayaknya saya bisa jawab itu, kayaknya. Ya karena akhirnya ketahuan kita ini paling bahlul memang. Syekhnya ragu-ragu langsung nggak berani jawab, nggak tahu la adri. Maksudnya ulama besar kayak gitu aja berani bilang nggak tahu. Terus kita ibu-ibu Jaksel masa nggak berani bilang nggak tahu? Harusnya lebih lincah, lebih lancar untuk mengucapkan tidak tahu. Maka jangan malu. Kenapa? Dosanya besar. Dosa kedua ibu-ibu. Dosa kedua ini mirip dengan dosa yang pertama, yaitu berdusta mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Berdusta mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita gampangkan, ya ini orang-orang yang membuat hadis palsu. Hadis palsu ada tidak ibu? Banyak. Zaman dulu aja Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau punya kitab namanya Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at itu artinya kumpulan hadis-hadis palsu. Itu zaman dulu. Apalagi zaman sekarang, pasti lebih berkembang. Namanya setan masih hidup, ya setan masih berkreatif. Dia masih berkreasi, dia pasti bujukin atau bodoh-bodohin orang untuk bikin hadis-hadis palsu. Ada hadis palsu contohnya misalnya disebutkan uttubul ilma walau bisin. Carilah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Palsu. Itu hadis apa? Palsu. Ada juga hadis maknanya sih mirip, para ulama menjelaskan maknanya benar, tapi itu bukan hadis Nabi. Yaitu itu juga benar, an-nadzafatu minal iman. Yang benar at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu, bersuci itu bagian dari keimanan. Ada lagi hadis yang populer, hubbul waton minal iman. Cinta negeri bagian dari keimanan. Hadis ini kalau disandarkan kepada Nabi SAW itu enggak benar, bukan hadis Nabi. Hanya saja para ulama menyebutkan itu fitrah kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia punya fitrah cinta sama negeri. Tapi kalau menyandarkan hadis tersebut kepada Nabi SAW, maka ini enggak benar. Ada hadis juga yang saya sering sampaikan, tapi ini hadis palsu. Karena hadisnya berkaitan dengan kesukaan saya. Ada seorang menyampaikan hadis, dia menyebutkan man mata wa fi batni syai'in minal qahwa dakhalal jannah. Ada yang bisa terjemahin? Nanti dikasih hadiah sama panitia. Barang siapa yang mati dalam keadaan perutnya ada kopi, masuk surga. Hadis gitu. Hadis palsu. Ada juga hadis gini. Barang siapa, saya lupa diksi Arabnya, saya lupa. Barang siapa yang berjalan dalam kondisi perutnya itu ada kafein, ada kopi, maka selama dia berjalan itu dosa-dosanya berguguran. Saya bilang itu kalau hadis benar, saya senang karena saya suka kopi. Mungkin yang bikin hadis tuh penjual kopi. Tapi maksudnya, coba ibu-ibu cari di YouTube, ada yang seperti itu. Bahkan saya pernah datang ke satu tempat kopi, warkop,
bukan di Jakarta, di daerah Jawa. Itu hadis terpampang di apa? Seperti dibikin kaligrafi. Saya bilang ajib. Berarti memang tersebar memang hadis Maksud saya Ibu semua taala, ya kita itu kan terkadang pengen punya niat baik, suka menyampaikan kebaikan kepada orang, dapat sedikit kita bagi kepada orang. Maka sejak sekarang coba kita harus memfilter. Nggak ada kewajiban ibu-ibu tuh sampaikan kebaikan. Ibu-ibu dapat share WA, share ilmu. Nggak ada kewajiban ibu langsung share kepada orang, itu nggak ada kewajiban. Tapi kalau ibu mau share dapat pahala, tapi pastikan dulu ini benar apa tidak. Karena dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang men-share, bukan buat ya. Kalau buat jelas, yang men-share saja itu juga kena bagian dosa dari pensiaran ilmu hadis palsu seperti itu. Dan ini fatal, hati-hati. Makanya jangan share. Kita harus apa? Lebih tasabbut, lebih tabayun dengan ilmu yang sampai kepada kita. Dilihat dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, inna kadiban alayya laisa kakadibin ala ahadin. Sesungguhnya berdusta atas namaku itu tidak sama dengan berdusta dengan orang lain. Makanya para ulama dulu jamaah, kalau ada hadis yang mereka ragu, mereka tidak menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, mereka nggak berani. Mereka menyebutkan qila, telah dikatakan. Mereka menyembunyikan Nabi, maksudnya takut salah. Kenapa? Kalau menyandarkan kepada Nabi ternyata salah, ini fatal. Para ulama sampai begitu. Kadang-kadang mereka mengatakan telah berkata. Harusnya Rasulullah SAW bersabdakan qala Rasulullah SAW, harusnya begitu. Tapi mereka mengatakan qala, telah berkata. Nabinya mereka simpan, diam, nggak disebutin. Kenapa? Jangan-jangan yang disampaikan ini salah. Sampai begitu. Kenapa Nabi menyebutkan berdusta mengatas namaku tidak sama dengan berdusta kepada orang lain? Apa ancamannya kata Nabi? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta mengatasnamakan aku kata Nabi, maka siapkan kaplingnya. Di mana? Di Fatmawati. Saya juga mau. Di neraka jangan, ya, ibu-ibu. Persiapkan kaplingnya neraka jahanam. Kapling itu gede apa besar sih? Gede apa kecil? Gede biasanya. Dia akan diazab dalam api neraka jahanam. Maka sekali lagi jamaah sekalian taala, hati-hati jangan sampai, oke lah mungkin kita nggak sampai buat hadis-hadis palsu. Tapi jangan sampai kita ikut men-share hadis-hadis palsu. Mau tahu mau tidak tahu bisa kena dosa. Hati-hati. Dosa yang ketiga. Kita sampai jam berapa nih? Sampai asar. Enggak, soalnya banyak, biar kalau itu saya lebih ringkas. Sampai berapa? 2:30. Jam 2. Oke. Secukupnya aja. Dosa yang ketiga masih berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih klaster pertama, Ibu. Klaster pertama. Yaitu bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa falyahlif billah." Barang siapa yang bersumpah, hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Kesyirikan ini maksudnya kata para ulama dosa besar, syirik kecil. Dia syirik kecil itu syirik yang tidak sampai mengkufurkan seseorang, tapi dia termasuk golongan dosa besar. Jadi namanya kecil tapi dia dosa besar. Dari hadis ini Ibu semua taala, kita bisa ambil faedah, berarti enggak boleh kita bersumpah kepada selain Allah. Kepada siapapun. Bahkan kepada malaikat. Malaikat itu makhluk yang mulia. Allah pernah mengatakan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu senantiasa mengerjakan, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah ibu-ibu tidak pernah bermaksiat? Enggak ada. Malaikat enggak pernah bermaksiat. Subhanallah.
Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada dia. Ini makhluk paling taat. Kalau kita bersumpah dengan malaikat itu nggak boleh. Dengan Nabi kira-kira boleh tidak, Ibu? Nabi loh. Nabi kan dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya nggak boleh. Yang mengatakan siapa? Ya Nabi sendiri. Nabi bilang jangan bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti nggak boleh kita bersumpah demi Rasulullah, itu nggak boleh. Demi Rasulullah itu tidak boleh. Demi Nabiullah nggak boleh, demi Muhammad nggak boleh, apalagi demi waktu. Nggak boleh. Ada kan orang suka bersumpah biar lebih meyakinkan, demi Allah dan demi Rasulullah. Terus yang sumpah gitu pakai sorban lagi. Ajib. Ilmunya kemana selama ini? Maka ibu-ibu, kalau masih ada saudara-saudara kita yang masih latah seperti itu, ya mungkin karena dia nggak tahu. Karena negeri kita lihat memang masyarakat kita masih terbiasa dengan seperti itu. Kayaknya demi Allah itu kurang mantap. Harus dengan apa? Demi Rasulullah. Itu nggak boleh. Terjatuh dalam kesyirikan kecil. Ada syubhatnya begini. Lah Ustaz, Allah aja bersumpah dengan makhluk. Allah bersumpah dengan wadduha, demi waktu duha, wal-lail, demi malam, wasyams, demi matahari, wal qamar, itu juga demi bulan. Itu kan semua matahari. Allah kan mencontohin kita bersumpah kepada makhluknya. Terus kenapa kita nggak boleh? Jawabannya gimana? Saya ulang, Allah saja bersumpah dengan makhluknya. Bukankah kita itu diajarin sama Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita nggak boleh seperti Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya gimana? Jawabnya tadi, Nabi yang larang. Sedangkan Nabi itu tidaklah berbicara kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi SAW itu berbicara dengan hawa nafsunya, tapi Nabi berbicara itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari wahyu, berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya? Benar tadi jawabannya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu enggak ditanya, kita yang ditanya. Makanya kalau ada satu perbuatan yang Allah lakukan, kita ini kenapa? Enggak ada urusan. Allah mau ngapain, mau ini, mau itu, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang ditanya. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, sekali lagi ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah. Para ulama mengambil hikmah. Makhluk-makhluk yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu makhluk-makhluk yang mulia. Contoh misalnya Allah bersumpah dengan wasyams, matahari, makhluk yang luar biasa. Allah bersumpah terkadang dengan waktu, wadduha. Karena waktu duha waktu yang sangat luar biasa. Di situ ada salat yang dipuji sama Allah Subhanahu wa taala, salatul awwabin. Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal lail, demi malam. Demi juga ada salat malam. Wal asr, demi waktu asar. Kenapa demi waktu asar? Karena waktu asar ini amalan saleh diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan salat asar, faqad habita amalu. Amalan-amalannya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, dia beramal dari pagi sampai salat asar, ternyata dia tidak salat asar, amalannya gugur semua. Rugi. Nanti saya ingin sampaikan, kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaan Allah, maka kita punya aturan, diatur sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita tidak boleh bersumpah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh bilang demi kamu. Maksudnya itu dengan bersumpah ya. Enggak boleh yang seperti itu. Demi waktu, demi apa lagi jemaah? Jangan pura-pura lupa yang lagu-lagu. Allah taala alam. Sekarang selanjutnya masih klaster pertama, yang keberapa? Keempat. Di antara dosa lisan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu mencela zaman, mencela waktu, mencela zaman atau mencela waktu. Jadi enggak boleh kita mengatakan, ada orang kan punya lagu itu, zaman edan, gimana?
Ada lagu, maksudnya ada komentar orang mengatakan zaman itu sudah zaman edan. Ada juga yang mengatakan ini zaman apa, udah kebolak-balik. Yang seperti ini nggak boleh, Bu. Nggak boleh sama sekali kita mencela zaman, tidak boleh kita mencela waktu. Karena Nabi SAW pernah bersabda, la tasubud dahr. Jangan kalian mencela waktu atau zaman. Fa innallaha huwad dahru, karena Allah lah yang menciptakan zaman tersebut. Sebenarnya yang tercela itu bukan zamannya, bukan waktunya. Yang tercela siapa? Makhluk yang mempergunakan waktu tersebut, ya kitanya sendiri sebenarnya. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan, naimu zamanana wal aibu fina. Kita mencela zaman, kita mencela waktu, padahal aibnya pada diri kita sendiri. Karena zaman itu kan nggak pernah berubah begitu terus, berputar pagi, siang, malam, begitu-begitu berulang-ulang. Orang yang mengisi zaman itulah yang tercela. Terus ngapain kita mencela zaman? Maka nggak boleh. Sekali lagi ada ucapan-ucapan seperti tadi, zaman edan, mengucapkan ini dunia udah zaman udah kayak kubolak-balik, nggak boleh seperti itu. Wallahu taala alam. Selanjutnya, dosa selanjutnya masih klaster yang pertama, yaitu menyebut orang munafik dengan sayyid, atau memanggil orang munafik, orang fasik dengan sayyid. Sayyid itu pemimpin yang baik, atau pujian-pujian lah kepada orang munafik. Nabi SAW bersabda, la taqulu lil munafiqi sayyidun. Jangan kalian berkata kepada orang munafik sayyid, atau jangan kalian panggil seorang yang munafik, yang fasik, pelaku dosa, mengatakan kepada dia wahai sayyid, enggak boleh. Fa innahu iyyaku sayyidan faqad asqattum rabbakum azza wajal. Karena kalau kalian memanggil orang tersebut dengan sayyid, sungguh kalian telah membuat Rabb kalian Allah, sungguh kalian telah membuat Allah itu murka. Kenapa jemaah sekalian? Para ulama menyebutkan kita enggak boleh berdusta. Tatkala kita memanggil orang nafik, orang fasik dengan pemimpin atau dengan sayyid, atau apalagi sampai kita puji-puji, berarti kita sedang menipu. Dan ini dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ini yang seperti ini biasanya dilakukan oleh para penjilat. Oleh siapa? Ada orang-orang yang mereka mungkin fasik, munafik, penipu, tapi mungkin mereka punya jabatan lah. Maka sikap kita sebagai kaum muslimin, kita boleh menghormati, tapi kita nggak boleh puji. Kalau kita tahu orang ini memang nyatanya memang fasik, orang ini memang munafik, misalnya orang ini tidak pernah sholat, kita nggak boleh kita puji. Akhirnya kita katakan orang ini begini, padahal bohong semua, itu nggak boleh. Itu namanya jilat. Ya sudah, kalau kau mau menghormati cukup secukupnya, tidak usah berlebihan. Lihat Nabi menyebutkan faqad asqattum rabbakum azza wajalla. Sungguh kalian telah membuat Rabb kalian murka. Maka enggak boleh ada orang-orang munafik, orang fasik kita puji. Wallahu taala alam. Yang terakhir berkaitan dengan klaster pertama, yaitu ucapan masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta, yaitu karena kehendakmu, karena kehendak Allah dan juga kehendakmu. Saya ulang, tidak boleh mengucapkan karena Allah dan juga engkau. Karena kehendak Allah dan kehendakmu, ini enggak boleh. Yang benar harus karena kehendak Allah kemudian. Enggak boleh pakai dan, tapi harus pakai kemudian. Karena kita tidak boleh menyandingkan Allah dengan makhluknya. Saya ulang, tidak boleh kita mengucapkan karena kehendak Allah dan kehendakmu, itu enggak boleh. Yang benar karena kehendak Allah kemudian kehendakmu. Saya kasih kasus contoh. Misalnya ada orang di jalan, kemudian ada begal ngikutin. Tatkala si begal ini mau eksekusi orang naik motor ini, tiba-tiba ada polisi datang. Akhirnya polisinya nyelamatin tuh, si begal itu akan ditangkap. Maka orang ini pun mengatakan kepada polisi, alhamdulillah karena kehendak Allah dan engkau akhirnya saya selamat.
Maka yang seperti ini tidak boleh. Saya ulang, karena kehendak Allah dan kehendakmu akhirnya saya selamat wahai Pak Polisi. Ini tidak boleh. Atau mungkin setelah itu dia pulang, dia cerita, tadi saya begini saya hampir dibegal. Untung karena kehendak Allah dan kehendak polisi akhirnya selamat. Kalau bahasa kita kan, untung ada. Terkadang kita sampai lupa mengucapkan Allah kan. Terkadang sampai kita mengucapkan untung ada Allah, untung ada polisi. Menyebutkan Allah dan polisi saja tidak boleh. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu. Tatkala si orang yang selamat tadi dia mengatakan untung karena Allah dan juga Pak Polisi. Kira-kira yang dia yakini itu yang nyelamatin dia siapa? Masa sih? Enggak, dia pasti yakin itu Allah. Dia pasti yakin. Cuman lidahnya aja, ada depan matanya kan. Tapi keyakinan dia pasti siapa? Allah. Cuman salah ucap aja, akhirnya berdosa. Saya mau ajak ke perspektif lain. Gimana kalau ada orang yang meyakini bahwasanya benar-benar yang nyelamatin dia itu bukan Allah, yang nyelamatin dia itu makhluk. Kira-kira dosanya seperti apa? Saya ulang biar ibu lebih paham. Ini orang dia tahu, dia meyakini bahwasanya yang nyelamatin dia tadi siapa? Allah. Hanya saja dia mengucapkan karena Allah dan kehendakmu. Ini aja nggak boleh. Sekali lagi, keyakinan dia yang menyelamatin dia siapa? Allah. Terus ini dosa tidak? Dosa tidak? Dosa kan? Padahal dia meyakini Allah yang menyelamatin dia. Hanya saja dia mengucapkan karena Allah dan juga karena engkau. Jadi dosa. Saya bawa kepada dosa yang lain. Bagaimana bayangkan coba kalau ada orang diselamatin, kemudian dia benar-benar meyakini bukan Allah yang menyelamatin. Kira-kira gimana? Bisa kekufuran. Salah ucap dengan keyakinan yang benar aja salah, dosa. Apalagi meyakini yang salah. Kayaknya ada orang-orang yang mereka dapat kesulitan. Ya wali fulan. Gimana? Apakah dia meyakini wali fulan tersebut dengar yang dia ucapkan? Apakah dia meyakini wali tersebut bisa mampu bereksekusi? Ini kan berarti lebih bahaya daripada dosa yang pertama tadi. Padahal kita tahu Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak atas segala sesuatu. Mudah bagi Allah tinggal mengatakan kun. Semua alam semesta ini diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud saya jangan sampai kita salah ucap. Islam itu agama yang sangat sempurna, bahkan sampai pengucapan pun salah pun diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jadi kumpulan dosa berkaitan dengan Allah ada berapa, Ibu? Ada 6. Sebenarnya banyak, cuman kita cukupkan sampai sini. Sekarang kita masuk pada klaster kedua. Dosa lisan berkaitan klaster kedua, yaitu dosa lisan berkaitan dengan diri sendiri. Yang pertama, Ibu SWT, yaitu beramar ma'ruf nahi mungkar kepada orang lain tapi dirinya nggak ngerjain. Saya ulang, beramar ma'ruf nahi mungkar kepada orang lain tapi dia sendiri nggak ngerjain. Berarti lisannya ini bagus, suka berdakwah, ada kebaikan dia perintah, ayo lakukan ini. Ada yang buruk, ayo jangan lakukan itu. Tapi dia sendiri tidak ngerjain. Ini ancaman tertuju sebenarnya pada saya yang sering ngedakwah, sering ngajarin kebaikan, dan juga ibu-ibu, karena ibu-ibu kan sering share konten. Sampai kemarin saya ditanya sama seorang jamaah, Ustaz, kalau ada kajian flyernya terus saya share terus saya nggak datang, masuk nggak hadis ini, dosa ini? Saya bilang wallahu alam. Kenapa? Dia menyuruh kepada kebaikan tapi dia sendiri tidak datang. Saya bacakan hadisnya, Ibu. Datang riwayatkan dari Usama bin Zaid, Rasulullah SAW bersabda, yuja'u birrujuli yawmal qiyamati fayulqa finnar fatandaliqu aqtabuhu finnar. Ada seorang nanti pada hari kiamat, didatangkan pada hari kiamat, kemudian tiba-tiba perutnya ini keluar semua, isi perutnya semua keluar. Maka dia jalan bawa isi perutnya mengelilingi neraka jahanam usus-ususnya.
Fajtami'u ahlun nar alaihi. Tiba-tiba penduduk neraka ini berkumpul ngelihat dia. Heran gitu ngelihat dia orang ini. Maka penduduk neraka nanya, "Ai fulan ma sya'nuk?" "Hei, Bu fulan. Kenapa kau di sini?" Maksudnya mereka heran. Akhirnya mereka mengatakan, "Alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar?" Bukankah kau dulu orang baik, suka menyuruh kepada kebaikan, yang buruk-buruk pun kau larang. Kenapa kau di sini? Harusnya kau enggak di sini. Apa jawaban orang ini? Dia mengatakan, "Kuntu amurukum bil ma'ruf." Dulu saya senantiasa ngajarin kalian kepada kebaikan, nyuruh kalian kepada kebaikan. Wala ati, tapi saya tidak ngerjain. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Dan saya juga suka melarang kalian dari kemungkaran. Ada yang buruk-buruk saya jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Tapi saya ngelakuin kemungkaran tersebut. Makanya tadi orang heran bahwasanya ini orang baik kok masuk neraka jahanam. Maka hati-hati ibu-ibu, jangan terpukau dengan dunia. Hakikat orang itu hanya Allah yang tahu. Ya kita cuma bisa menilai sama zahirnya saja. Tapi kita nggak tahu orang itu seperti apa. Oke, saya sekarang depan ibu-ibu, saya terlihat mungkin seperti orang yang baik karena saya ngajarin kebaikan. Tapi ibu nggak tahu saya di rumah ngapain. Ibu nggak tahu saya punya dosa apa. Ibu nggak tahu. Karena bahaya. Lihat Nabi SAW menyebutkan ada orang yang populer baik. Maka jangan jadikan kecintaan kita sama person orang. Saya ulang, jangan kita menjadikan kecintaan kita kepada satu person. Nanti kalau dia berbuat kesalahan, ibuku sakit hati. Contoh misalnya, ada dai yang baik misalnya, kelihatannya tawadhu, ilmunya cerdas, pintar. Oke lah kita suka sama dia apa yang disampaikan, tapi jangan sampai kita kaitkan kecintaan dia sama kita sama dia terus. Kenapa suatu saat dia buat kesalahan, ibu-ibu nanti futur. Saya ulang, suatu saat ibu-ibu dia buat kesalahan, ibu futur. Kok orang ini begini sih? Berarti semua orang nggak benar apa yang dai misalnya kayak gitu. Akhirnya dia nggak mau ngaji lagi, futur. Tapi sikap kita harus suka dengan ilmu yang dia sampaikan. Ilmu yang dia bayangkan ini ada orang sampai penduduk neraka kan heran tadi. Kok kan orang baik, populer di dunia. Kenapa kok di sini? Maksudnya dunia ini nggak menjamin. Setiap orang jamaahnya banyak, nggak menjamin ini di surga, belum tentu. Bukankah dalam hadis bahkan Nabi menyebutkan tentang ada orang-orang ingin memberikan syafaat kepada saudaranya. Ternyata dia lihat ada teman-temannya di neraka jahanam. Kemudian mengatakan, ya Allah, kunna nusalli ma'ana. Itu orang dulu salat sama kita ya Allah. Wa nahujju ma'ana. Itu orang haji bersama kita. Ini dalil orang pergi haji juga bisa masuk neraka. Mungkin hajinya enggak benar. Mungkin hajinya riya. Maka dari faedah ini, faedah yang penting saya sampaikan, jangan terpukau dengan dunia. Kita bisa melihat orang itu di dunia itu bisa acting mudah. Saya di sini bisa jadi acting menjadi orang yang pintar, jadi orang yang bisa. Tapi di hadapan Allah kita nggak bisa. Buktinya ada orang baik yang masuk neraka jahanam. Kenapa jamaah? Karena dia nyeru kepada kebaikan, tapi dia sendiri tidak mengerjakan. Dia melarang kepada kemungkaran, ternyata dia sendiri mengerjakan kemungkaran tersebut. Ibarat lilin yang nerangin orang, dia sendiri apa? Terbakar. Maka ini peringatan buat saya pribadi sebenarnya. Buat saya sebagai dai, dan juga kepada ibu-ibu lah. Sekarang kan banyak ibu-ibu yang jadi content creator. Yang menyampaikan ilmu, berusaha untuk diamalkan. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an itu bisa jadi hujjah, jadi penolong kita. Wa hujjatun alaik, dan juga bisa jadi bumerang buat kita. Maka ini dosa berkaitan dengan diri kita sendiri. Jangan sampai kita terjatuh dalam dosa tersebut. Dosa yang kedua, Ibu. Di klaster yang kedua. Mohon maaf. Menyebarkan atau membeberkan rahasia ranjang. Saya ulang, mohon maaf. Ini ilmu harus disampaikan.
membeberkan atau membuka rahasia hubungan suami istri di ranjang, di kamar. Ini nggak boleh. Gimana coba kita lihat orang-orang negeri kita, kan masih seperti hal yang biasa-biasa saja. Cerita, Masya Allah suami saya pakai Masya Allah lagi. Saya bacakan hadisnya, Ibu. Nabi SAW bersabda, Inna min asyarrin nas indallahi manzilatan yawmal qiyamah. Sungguhnya di antara orang yang paling buruk nanti derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat, ar-rajulu yufdi ila ra'ati, yaitu seorang lelaki suami yang datang kepada istrinya, wa tufdi ilaihi, kemudian wanita tersebut istrinya juga datang kepada suaminya, thumma yanshuru sirraha, kemudian setelah itu dia menyebarkan rahasia istrinya, atau menyebarkan, para ulama menyebutkan menyebarkan rahasia ranjang antara dia sama istrinya. Ini Nabi menyebutkan orang paling buruk nanti pada hari kiamat. Maka faedahnya jemaah semua taala, motifnya apapun jangan sampai dicerita-ceritain. Saya nggak habis pikir orang bisa ceritain hubungan dia sama pasangannya kepada orang. Apakah dia nggak malu? Apakah dia nggak cemburu? Cerita-cerita misalnya kalau ibu cerita tentang suaminya, kan orang lain tahu suaminya siapa, dan orang lain bisa, mohon maaf, bisa kebayang-bayang kan, bisa kepikiran. Apakah dia nggak cemburu kayak seperti itu? Apalagi sebaliknya, seorang lelaki ceritain tentang istrinya. Subhanallah, nggak boleh jamaah. Kalau ceritain nggak boleh, yang dengar juga nggak boleh. Ustaz saya kan nggak cerita, saya dengar aja. Nggak boleh juga. Atau kita tegur kalau ada orang-orang yang membicarakan tentang aib di rumah tangga. Apapun motifnya, mungkin meskipun sampai motif mau jual obat juga. Jangan. Kalau mau cerita yang mujmal aja, maksudnya ini obat ini berkhasiat, tapi nggak usah detail-detail. Ya begini. Allahu Akbar. Kalau ceritain aja nggak boleh, apalagi sampai direkam memvisualisasikan, lebih parah lagi. Maka hati-hati ibu-ibu, jangan sampai keluar kalimat-kalimat seperti itu. Suami saya itu kalau diranjang begini, aduh. Sebaliknya lagi laki-laki juga, istri saya kalau diranjang tuh begini. Itu tidak boleh. Wallahu taala alam. Selanjutnya yang ke-3. Yaitu membongkar aib sendiri setelah ditutup oleh Allah. Membongkar aib sendiri setelah ditutup sama Allah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, kullu ummati mu'afan, setiap umatku itu selamat dan dimaafkan, illal mujahirin, bukan muhajirin, salah, mujahirin, bukan muhajir tapi mujahirin. Apa itu mujahirin? Yaitu orang yang menampakkan dosa. Hadisnya panjang, ada penjelasannya. Kalau saya sampai sini, kira-kira yang dipahami ibu-ibu seperti apa? Menampakkan dosa itu seperti apa? Hah? Ini ibu jawab begitu karena saya sudah muqaddimah tadi, membongkar aib setelah Allah tutup. Karena sekarang kalau dipahami dari di sini, semua umatku akan selamat kecuali yang menampakkan dosanya. Menampakkan dosa ini maksudnya apa? Kira-kira kalau langsung dengar, ya berarti menampakkan dosa terang-terangan ya. Mungkin mabuk depan orang rame-rame, terang-terangan. Mungkin berzina, mungkin sambil live, terang-terangan. Mungkin main judi terang-terangan, mungkin seperti itu kan kira-kira. Ternyata yang dijelaskan Nabi itu bukan itu. Tapi yang dijelaskan Nabi adalah an ya'mal ar-rajul bil-laili amalan. Ada orang dia berdosa di malam hari. Ini bermaksiat di malam hari. Tsumma yusbih wa qad satarahu Allah alaihi. Kemudian dia masuk ke pagi hari dalam keadaan dosa-dosa itu akhirnya ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak kebongkar. Tapi yang jadi masalah di pagi hari dia mengatakan kepada temannya, "Ya fulan, amiltul barihata kadza wa kadza." Wahai fulan, tadi malam tuh saya begini. Dia akhirnya dia yang sendiri yang bongkar apa? Aibnya. Apa kata Nabi? Wa qad bata wa yasturuhu rabbuhu. Tadi malam padahal dia sudah bermalam, Allah sudah tutup dosa-dosanya. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Tapi ternyata pagi-pagi
dia membongkar aibnya sendiri. Jamaah yang semoga dari SWT, ini peringatan buat kita semua. Ya, kita semua ini dulu kan pendosa, bahkan sampai sekarang kita juga masih berdosa. Maka jangan sampai kita bongkar aib kita. Karena zaman sekarang itu gimana ya, masih ada orang-orang kelihatannya hijrah tapi bangga sama dosanya. Contoh misalnya, mohon maaf, mungkin dulu dia preman, kemudian ada tatonya mungkin di sini, tapi dia sudah hijrah katanya, tapi dia masih pakai baju-baju puntung terus. Nah, itu kan aib. Tutuplah, biar orang tidak tahu. Contoh juga misalnya, luar biasa, acara ya kalau ada masalahnya mungkin nggak masalah, tapi kalau nggak ada masalahnya sama sekali, akhirnya cerita-cerita tentang saya dulu tuh begini loh, repot. Apalagi kalau di podcast ditanya sama pembawa acara, narasumber, Bapak dulu kan orang nakal, sudah berhijrah, gimana rahasia hijrahnya? Mulai dikulitin tuh. Saya dulu ini perempuan mana yang tidak saya pacari, bicara sambil bangga, padahal berhijrah loh. Minuman mana yang tidak saya minum? Ya, minum Cleo, Aqua, Cleo mineral. Tapi dia bangga, maksudnya dia cerita hal tersebut dengan apa, Bang? Bangga. Padahal Allah udah tutup, tapi gara-gara dikorek-korekin supaya AdSense naik rame, akhirnya dia cerita tuh, pulus. Ya kalau ada maslahatnya nggak masalah, tapi terkadang nggak ada maslahatnya. Ya cukup bilang aja, ya saya dulu ini pendosa, banyak hal yang saya lakukan, tapi saya tidak bisa ceritakan di sini. Tapi akhirnya Allah kasih saya hidayah, begini. Dia kadang-kadang dosanya didetailkan, padahal Allah sudah tuh. Akhirnya kita nonton, oh dulunya orang ini begini ya. Takutnya masuk dalam hadis ini. Bukankah Ibu? Di antara syarat orang bertobat salah satunya apa? Kalau orang ingin mendapatkan taubat nasuha, taubatnya diterima, ada satu syarat. Apa itu? Menyesal. Kalau masih cerita saya dulu pacarin orang banyak, itu kira-kira menyesal apa bangga? Hah? Bangga. Harusnya kau malu. Ngapain kau cerita-ceritain kepada orang? Bayangkan Ibu. Bertanya aja pakai adab. Saya kasih contoh misalnya, ada orang mungkin dia terjatuh dalam dosa. Maka dalam adab bertanya, kata para ulama, kalau dia tanya sama ustadz, jangan dia ceritakan itu tentang dia. Dia mengatakan, Ustadz, saya kenal sama orang, dia begini. Padahal dia sendiri. Kenapa? Supaya tidak terjatuh dalam membuka aib. Begitu cara bertanya. Padahal dia bertanya tentang kebaikan. Dia nggak lagi sombong ini orang ini, ya tidak? Karena sedang bertanya tentang masalah dia pengen tahu jawabannya seperti apa. Tapi para ulama arahkan pakai orang ketiga. Ustaz, kecuali memang masalahnya memang harus saya begini harus. Tapi kalau masih bisa kita gunakan orang ketiga, pakai yang seperti itu. Ustaz, ada saudara saya atau yang saudara, saya kenal orang seperti ini begini. Itu nggak bohong. Karena kemaslahatannya buat kita. Ya kita kenal kita kenal diri kita sendiri. Apalagi cerita bangga-bangga di hadapan orang banyak sebagai inspirasi. Alah, mengerikan. Setan itu bisa menggoda orang. Tadinya mungkin kita ingin kasih faedah sama orang, akhirnya kita tergugah untuk bangga dengan dosa-dosa tersebut. Karena membangga dengan dosa itu nikmat terkadang. Makanya ada sebagian orang mengatakan perbuatan yang paling lezat di dunia ini apa? Ya berbuat dosa. Innal jannata, kata Nabi SAW, surga itu khuffatil jannati bil makari. Khuffatil jannatu bil makari. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Tapi khuffatin nar, tapi neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang sesuai dengan syahwat. Terkadang syahwat kita mendorong untuk kita menceritakan tentang keburukan-keburukan kita. Maka saya nasihatkan buat diri saya pribadi dan ibu sekalian, udahlah kalau ada orang ngorek-ngorek kesalahan-kesalahan kita nggak usah dipedulikan. Maksudnya jangan ceritain. Jangan sampai atas nama inspirasi akhirnya kita nekat ngerjain hal tersebut. Kalau tidak terlalu maslahat, tidak usah kita
bongkar. Wallahu taala alam. Selanjutnya jemaah semua taala, 2,3 itu mencela demam. Mencela demam. Sakit, mencela penyakit. Tahu kan demam kan? Atau di Jaksel namanya lain. Demam. Dalam sebuah hadis, Nabi pernah datang kepada seorang demam, sakit. Merenggis, apa namanya? Greges. Enggak boleh. Intinya tidak boleh mencela penyakit, maksudnya begitu. Tapi dalam teks hadisnya tentang demam. Nabi pernah bertemu sama seorang namanya Ummus Sa'ib. Nabi ngelihat dia menggigil. Nabi tanya, "Tu Zafin, kenapa kau gemetar seperti itu?" Kata dia, al-humma la barakatallahu fiha. Saya kena demam ya wahai Rasulullah. Semoga Allah tidak memberkahi demam ini, kata dia. Berarti dia sedang mendoakan keburukan kepada demam, kepada penyakit. Apa kata Nabi SAW? La tasubbil humma. Jangan kau mencela demam. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam. Karena demam itu bisa menggugurkan dosa anak Adam. Kama yudhibul kir khabatal hadid. Sebagaimana alat besi bisa menggugurkan karat-karat pada besi. Di antara pada ini hadis ini Nabi SAW menyebutkan, para ulama menyebutkan, jangan sampai kita mencela penyakit apapun yang kita rasakan. Mungkin sampai kita tidak kuat lagi, sampai kita menyerah, jangan sampai kita mencela. Kenapa dalam pencelaan tersebut? Berarti kita sedang tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita bisa sabar di penyakit tersebut, ini potensi besar dosa-dosa kita akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang hamba dia terkena musibah seperti letih, capek, mungkin kegalauan, tertusuk duri, kecuali kata Nabi dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai penyakit yang berat, demam, sampai opname, apapun itu. Maka mudah-mudahan kalau orangnya sabar, itu bisa menjadi justru kebaikan kepada orang yang ditimpa sakit tersebut. Makanya kalau ada orang sakit, doanya apa Ibu? Kita jenguk terus kita doain apa? Syafakallah, terus la ba'sa tahurun insyaallah. Artinya apa? Jangan-jangan ngomong enggak tahu artinya, kayak baca mantra. La ba'sa itu enggak apa-apa. Tahurun mudah-mudahan bersih insyaallah. Mudah-mudahan sebagai pembersih dosa, semoga Allah berkehendak. Itu maknanya. Tahurun berarti sakit itu bisa menggugurkan dosa. Syaratnya jangan cela penyakit itu. Kalau kita katakan ini sakit apa sih kayak begini, aduh, nah itu termasuk pencelaan. Berarti menunjukkan orang tersebut tidak sabar. Wallahu taala alam. Satu lagi dosa berkaitan dengan klaster kedua, yaitu meratapi mayat. Nabi SAW pernah bersabda, laisa minna man latamal khudud. Bukan dari golongan kami orang yang menampar-nampar pipinya. Wasyaqul juyub, yang narik-narik bajunya, yang robek-robek sakunya. Wada'a bida'wal jahiliyah, dan dia teriak-teriak dengan seruan-seruan orang jahiliyah. Di antara makna seruan jahiliyah kata para ulama di sini yaitu an-niyahah. An-niyahah itu ada orang meninggal kemudian dia teriak-teriak, tidak terima. Ini dosa jemaah sekalian. Dan ini biasanya sama ibu-ibu, hati-hati. Kalau laki-laki biasanya dia bisa lebih mudah kontrol emosinya, perasaannya, tapi biasanya ibu-ibu yang kurang kuat. Makanya di antara hikmah kenapa para wanita tidak boleh datang kemana? Acara pemakaman, nggak boleh. Karena dikhawatirkan salah satu hikmah kata para ulama, nanti tidak kuat menerima hal tersebut. Maka nggak boleh teriak-teriak. Sebagian orang kan ya ada mungkin keluarganya meninggal, ya Allah kau nggak adil, kenapa kau ambil dia ya Allah? Itu kan bisa jadi kufur, suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai seperti itu, karena itu adalah perbuatan orang-orang jahiliyah dan itu menggambarkan bahwasanya orang tersebut tidak menerima takdir
Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban seorang tatkala mendapatkan musibah, maka dia harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk klaster selanjutnya. Klaster ketiga. Dan ini banyak sekali, yaitu berkaitan dengan orang lain. Yang pertama, yang paling top, ini dosa kita semua. Siapa? Apa? Ghibah. Apa itu ghibah? Makan daging saudara. Apalagi apa itu ghibah? Apa? Emosi. Gosip, ya. Namimah lain lagi, tapi namimah termasuk dari ghibah. Ghibah itu kata Imam Nawawi, dzikruka akhaka bima yakrah. Itu kau nyebut-nyebutin tentang saudaramu yang dia tidak suka. Kau nyebutin hal-hal tentang temanmu, tentang saudaramu yang dia tidak suka. Berarti kita mengatakan, orang itu kenapa begitu? Padahal kalau kita tahu dia nggak suka, kita omong gitu, berarti itu termasuk ghibah. Meskipun dia benar-benar ada di situ. Maksudnya benar-benar itu terjadi pada orang tersebut. Karena kalau kan kadang sebagian orang mengatakan, tapi benar loh orang itu begitu loh. Ya memang benar, itulah ghibah. Kalau nggak benar itu namanya dusta, fitnah. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau lebih sedikit melebar. Meskipun kita tidak gibahin secara langsung, tipis-tipis berkaitan dengan sekitar dia, itu termasuk ghibah bagi dia. Contoh misalnya, ada orang punya pembantunya ini mungkin kalau cerita keras mungkin itu. Kalau pokoknya ada keburukan lah pada pembantu orang tersebut. Misalnya si Ibu A punya pembantu, kita ngomong, itu Ibu A pembantunya kok kayak begitu ya kelakuannya. Ini kata para ulama, kita ghibah kuadrat. Kita ghibah pembantunya, kita juga ghibah yang punya pembantu. Misalnya ada tetangga kita punya mobil nggak pernah dicuci misalnya. Ini mobil kok nggak pernah dicuci sih, jelek banget mobil, ngerasakan pemandangan. Itu berarti kita gibahin siapa? Mobil kan? Enggak, kita gibahin yang punya mobil, meskipun tidak secara langsung. Ini taman kok nggak dipotong-potong sih? Misalnya tetangga kita punya bunga-bunga depan rumahnya nggak diurus. Kita bukan kita celah taman yang kelihatannya gak enak, tapi kata Pak Imam Nawawi itu termasuk kita menggibah orang yang punya tanaman. Maka hati-hati. Ini orang kok parkir sembarangan sih. Kalau nggak usah cerita-cerita orang, langsung datengin orangnya, nasihatin, Bu jangan di sini Bu, ini jalan raya. Kalau kita cuma komentar-komentar kepada orang, nggak ada manfaatnya, itu apa? Buat apa? Kalau ibu lapor ke Pak RT ya itu bukan ghibah, itu namanya lapor. Itu boleh. Tapi kalau cuma cerita-cerita sebar-sebar ke teman-teman sekitar, itu orang itu kalau parkir sembarangan, itu namanya ghibah. Mengerikan. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menggibahi salah satu di antara kalian. Ayuhibbu ahadukum, apakah salah seorang di antara kalian mau makan bangkai saudaramu? Allahu Akbar. Ada manusia disembelih, masih segar dagingnya, dibikin sate, mau nggak ibu makan? Gimana bangkai dimakan? Fakarihtumu, padahal kalian nggak suka. Ghibah itu seperti orang makan bangkai. Kenapa jamaah kira-kira? Saya tanya, kenapa Allah menyebutkan kalau kita menggibahi orang itu seperti makan bangkai saudara? Kenapa? Jawabannya karena seperti si orang yang kita gibahi itu seakan-akan layaknya dia mayat. Kenapa? Kita lagi cerita-ceritain dia, tapi dia nggak bisa bela diri. Jadi dia ketiadaan dia itu seperti mayat. Kalau dia ada atau dia bisa hidup, dia bakal bela diri. Tapi dia nggak ada, maka dia seperti layaknya mayat sehingga dia tidak bisa bela diri. Mengerikan. Saya akan bacakan satu hadis tentang ghibah supaya kita semua sadar. Nabi menyebutkan lamma urijabi, tatkala saya Isra dan Mi'raj, tatkala saya Mi'raj, maka Nabi ditampakkan tentang hal-hal
tentang masa depan. Di antaranya Nabi menyebutkan, marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas. Saya melihat ada suatu kaum yang tangan mereka, kuku mereka itu panjang-panjang. Kuku mereka itu dari tembaga. Apa yang dilakukan oleh mereka? Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka cakar-cakar wajahnya dan juga dadanya. Jadi tembaga, ibu-ibu. Bukan kuku ibu tapi dari tembaga. Faqultu man haula ya Jibril. Nabi pun tanya, wahai Jibril, ini siapa? Kan Nabi kan mi'raj dengan Jibril. Ini siapa wahai Jibril? Kata Jibril, haula alladziina ya'kuluna luhuman nas. Mereka ini adalah orang-orang yang tukang ghibah, yang makan daging saudaranya. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka adalah orang-orang yang suka merendahkan, menjatuhkan martabat saudaranya. Hati-hati, ibu. Jangan sampai kita gibahin orang. Apalagi yang digibah ustadz. Apalagi yang digibahin siapa? Ustadz. Aduh. Gimana ilmu berkah? Orang yang memberikan kebaikan kepada kita tapi kita gibahin. Ya udah, namanya manusia salah, sudah salah aja, nggak usah ceritain, kasih udzur. Kullu bani Adam khata. Tapi kalau dijadikan bahan pembicaraan, tahu nggak sih? Tahu nggak sih itu mukadimah itu. Ustadz itu begini. Ya udah, terus kenapa? Kalau kau mau, kau sampaikan ke ustadznya. Maka hati-hati. Maksudnya hati-hati, jangan sampai kita gibah, apalagi kita menggibahi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Saya bikin ada catatan para ulama. Gibah itu dosa. Maka semakin kita gibah kepada orang yang lebih dekat, itu dosanya semakin besar. Contoh gibah, kok bisa? Contohnya begini, ada orang gibahin suaminya kepada orang, atau gibahin suaminya kepada orang. Artinya semakin orang itu semakin punya jasa kepada kita, kemudian kita gibahin dia, itu dosanya semakin apa? Besar. Allahu ta'ala alam. Yang kedua, klaster ketiga, yaitu namimah. Namimah itu adu kambing, adu domba. Adu domba. Dalam hadis Nabi memberikan ancaman, la yadkhulul jannata nammam. Tidak akan masuk surga orang yang berbuat adu domba. Dan adu domba ini, kata para ulama, orang yang adu domba pasti dia berbuat ghibah. Saya ulang, orang yang berbuat adu domba pasti dia melakukan ghibah. Jadi otomatis kalau orang berbuat adu domba, dosanya dua, dosa adu domba dan juga dosa ghibah. Tapi apakah orang ghibah pasti namimah? Enggak. Karena terkadang kita ghibah ya cuma buat ketawa-ketawa aja. Tidak sedang ingin madu domba, tidak. Iya kan? Iya kan ibu-ibu? Iya dong, bilang. Misalnya lagi ngumpul, lagi nongkrong, udah cerita-ceritain orang aja, bukan niat menjatuhkan, tapi ceritain orang buat ketawa ketiwi aja. Dosa tidak ibu-ibu? Kan buat senang. Bukankah memberikan kebahagiaan kepada orang itu pahala? Nah, subhatnya gitu kan? Saya cerita gini supaya kita ketawa, supaya senang. Bukankah memberikan kebahagiaan kepada orang itu pahala? Gimana kira-kira ibu? Tetap nggak boleh. Apa tadi pengertian ghibah? Kita ceritain orang yang dia tidak suka. Maka jangan berbuat namimah. Apalagi yang diadu domba siapa? Ustadz. Apalagi yang diadu domba siapa? Ustadz. Hati-hati ibu-ibu. Saya nasihatkan buat ibu-ibu, jangan sampai jadi dombain ustadz. Contoh adu domba gini, saya kasih contoh. Ustadz Fulan misalnya mengatakan hukum ini boleh. Terus kita tahu ada ustadz sana bilang nggak boleh. Terus kita datang ke sana, Ustadz Fulan B itu bilang boleh kok. Bahkan dia bilang pemerintah antum tuh lemah. Itu namanya manusia pasti panas ibu. Meskipun awalnya mungkin dia tahu dia salah, tapi kalau sudah sebut nama, dia bakal ego. Namanya manusia seperti itu. Maka jangan sampai kita sebut-sebutin nama ustadz lain kepada orang ustadz lain. Nggak boleh. Cukup ibu tanya, Ustadz,
Hukum ini boleh nggak sih Ustaz? Soalnya saya lihat ada beberapa pendapat mengatakan boleh, misalnya gitu. Jangan sampai ibu mengatakan Ustadz itu mengatakan boleh Ustadz. Apalagi dia bilang pendapat antum ngawur. Itu nanti jadi masalah. Yang tadi ustadznya lagi baik-baik, akhirnya ribut. Kalau udah ribut kan kita yang kena getahnya juga ujung-ujungnya. Itu dosa jamaah. Maka jangan berbuat adu domba kepada siapapun. Dosa selanjutnya yaitu berdusta. Dan dusta ini cabangnya banyak. Nabi menyebutkan dalam hadis wa iyyakum wal kadhib. Jauhlah kalian dosa dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya dosa itu mengantarkan kepada kefajiran, kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan fajir, kemaksiatan, dosa itu mengarahkan kepada api neraka jahanam. Ini hukum asal semua dosa itu dosa. Saya akan sebutkan beberapa contoh dosa yang tidak boleh kita lakukan. Contoh dusta maksudnya. Yang pertama misalnya saksi palsu. Bersaksi atas kepalsuan. Nabi menyebut dalam hadis, ala qauluz zur wa syahadatuz zur. Hati-hati kalian dengan perkataan dusta dan juga persaksian dusta. Maka enggak boleh cuma semata. Yang asli kita bilang palsu. Yang palsu kita bilang asli. Hati-hati. Kalau kita udah tahu yakin, maka jangan sampai gara-gara duit mungkin akhirnya kita terpengaruh. Jadi kita harusnya lebih takut sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena persaksian palsu ini dampaknya bahaya. Terkadang bisa mengambil hak orang, bahkan terkadang bisa sampai menjatuhkan hak orang, bahkan sampai bisa mengambil nyawa orang. Kalau itu dilakukan dengan kepalsuan, maka tidak boleh bersaksi palsu. Contoh misalnya, contoh dusta juga kata para ulama, menyebarkan isu dusta. Menyebarkan isu dusta. Dalam sebuah hadis, Nabi pernah melihat ada orang diazab di alam barzakh. Kemudian ibu-ibu dosanya gini. Apa dia? Diazabnya gimana? Ini mulutnya ditarik sama apa namanya sini? Kail, mata kail yang buat mancing itu, yang mengkait lah. Ditarik sampai tembus ke sebelah, habis itu sembuh. Tarik lagi, begitu berulang-ulang. Nabi nanya, itu siapa? Maka dijawab, ammal ladzi ra'aitahu yushakku sidquhu. Adapun orang tadi yang kau lihat, fakadzdzab. Dia orang yang suka berdusta. Yuhadditsu bil kadzba. Dia berdusta dengan satu dusta, fatuhmalu anhu hatta tablughul afaq. Dia berdusta dengan satu dusta kemudian disebarkan, akhirnya kesebar kemana-mana. Dia berdusta dengan satu dusta, kemudian disebarkan, akhirnya kesebar kemana-mana. Itu tadi masih dosa, masih azab alam barzakh. Alam barzakh sama neraka lebih parah mana? Lebih parah neraka lah, jauh. Tapi balasannya sudah seperti itu. Ini peringatan buat jamaah SWT, buat kita juga. Terutama bagi, mohon maaf, pembawa berita di TV. Kalau dia tahu yang akan disampaikan itu dusta, bohong, tapi karena atas perintah atasan, kira-kira gimana? Bismillah mundur daripada dapat ancaman seperti itu. Contoh misalnya wartawan, mungkin yang dia lihat A, tapi dia sampaikan kepada atasannya, mungkin atasannya dinyatakan B. Ini juga dusta. Kenapa? Karena di TV itu sangat mudah tersebar. Jangankan TV, kita pun bisa menyebarkan isu dusta. Ya tidak? Tinggal, ibu kan sekarang punya Instagram semua kan satu-satu. Tinggal bikin dusta, sebar di Instagram atau di Facebook, selesai. Kesebar kemana-mana. Di YouTube semua bisa tahu. Maka dampaknya seperti ini. Jangan sampai kita ikut-ikut nyebar isu dusta. Wallahu ta'ala alam. Contoh dusta berkaitan dengan orang lain, yaitu dusta agar orang tertawa. Membuat dusta supaya orang ketawa. Hati-hati. Nabi dalam hadis menyebutkan wailun lilladzi yuhaddits fayakdzib.
Sungguh celaka orang yang berbicara tapi dia dusta. Tapi niatnya baik. Untuk apa kata Nabi? Liyudhika bihil qaum. Dia dusta supaya orang ketawa. Kata Nabi, wailun lahu, celaka dia. Maka ibu-ibu jangan sampai bohong. Meskipun untuk nyenengin orang, meskipun untuk bercanda enggak boleh. Nabi itu bercanda tidak? Bercanda. Tapi Nabi enggak pernah bohong. Justru itulah candaan orang yang cerdas. Nabi pernah ketemu nenek-nenek. Nenek-nenek datang, ya Rasulullah, doain saya masuk surga. Kata Rasulullah, nenek-nenek enggak masuk surga. Akhirnya orang ini dia sedih, dia pergi nangis. Kemudian Nabi sampaikan, kasih tahu sama nenek itu, nanti dia masuk surga tidak dalam keadaan tua, tapi dia masuk surga muda. Nabi dusta tidak? Tidak. Dia masuk surga tapi tidak dalam keadaan tua. Ada juga orang mau perang ibu-ibu. Kemudian datang kepada Nabi, dia minta tunggangan. Maksudnya onta atau kuda lah, kan buat perang. Apa kata Nabi? Oke, saya kasih kau anak onta. Kata dia, Rasulullah, anak onta buat apa? Gak bisa bawa saya buat berperang. Kata Nabi, bukankah semua onta besar itu anak onta? Bukankah nenek-nenek itu juga punya ibu? Maksudnya begitu. Saya kasih kau onta besar, cuman dia itu anak onta. Nabi bohong tidak? Tidak, Nabi jujur, cuman Nabi mencanda. Itu namanya candaan yang cerdas. Cuman sekarang kan orang bercanda bohong semua rata-rata. Kebanyakan, bukan semua, tapi kebanyakan. Tapi Ustaz, sekali lagi pakai dalil dia. Kan buat nyenengin orang. Bukankah Nabi bersabda pakai hadis lagi? Ahabul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu kau memasukkan kebahagiaan dalam hati seseorang. Kan saya sedang buat dia bahagia. Masa enggak boleh? Apa jawabannya? Ya tetap enggak boleh. Nabi yang suruh. Bahkan Nabi mengajarkan ana zaimun fi wasatil jannah. Saya akan jamin istana di tengah surga. Bagi siapa? Kata Nabi, liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Itu orang yang tidak berdusta meskipun dalam keadaan bercanda. Maka hati-hati. Kalau nyenengin orang saja tidak boleh dusta. Tidak habis pikir kalau orang cerita-cerita dusta dalam medan dakwah. Bikin cerita-cerita kebohongan di pengajian. Buat nyenengin orang aja enggak boleh, jemaah. Apalagi dalam pengajian bikin cerita-cerita supaya menarik orang. Itu juga bohong. Bukan begitu metode dakwah. Metode dakwah itu harus jujur, tidak boleh buat cerita-cerita bohong. Wallahu taala alam. Selanjutnya an-najash. 3 lagi. An-najash. An-najash itu apa? Saya kasih contohnya, penjelasannya agak ribet. Najash itu misal saya jual iPad. Misalnya saya lagi di toko-toko elektronik lah. Saya jual iPad. Kemudian saya bilang sama teman saya, Fulan, nanti kalau ada orang datang nawar, kau bagus-bagusin ya. Bilang ini barang cuma satu-satunya, di toko-toko lain nggak ada. Kalau ada pun lebih mahal. Akhirnya ada orang datang, dia bilang ini berapa Pak? Saya bilang 10 juta. Terus teman saya datang, Pak beli Pak, ini apa namanya stok terakhir. Dan ini paling murah, kalau Bapak cari toko-toko lain ya paling 15 juta mungkin bisa jadi. Ini terakhirnya. Padahal toko lain banyak. Inilah namanya najas. Kerja sama bohong. Dan banyak sekali orang terjatuh dalam permasalahan ini. Orang banyak terjatuh dalam permasalahan seperti ini. Di antara bentuk contoh berbohong dalam muamalah jamaah, misal kita mau jual mobil atau jual apalah, jual mobil contoh misalnya. Terus ada teman kita mau nanya mau beli, ini berapa? Terus kita jawab, kalau buat antum mah, kalau buat kau lah teman saya kasih harga teman lah 150 juta. Padahal kalau setiap orang hanya dibilang 150 juta. Tapi dia mengesankan ini harga teman. Kalau kau yang beli saya kasih harga murah 150 juta harga teman. Padahal orang lain siapapun yang tanya dia tetap juga kasih 150 juta. Dia mengesankan bahwasanya kalau kau ini beda. Padahal bohong. Ini juga enggak boleh yang seperti ini. Udahlah jujur-jujur aja. Bilang berapa 150 juta, enggak usah bilang harga teman. Harga teman itu mengesankan murah, mengesankan spesial.
Padahal kepada orang lain juga sama. Contoh dusta ibu. Janji bohong. Tidak menepati janji. Kita itu kan jadi orang Indonesia kan pekewo. Kalau saya biasa hidup di timur tidak terlalu begitu. Kalau kita nggak suka ya nggak suka, langsung bilang depan orangnya. Kalau nggak mau ya nggak mau. Kalau bilang pokoknya kalau bisa nggak bisa. Tapi bisa lihat sebagian orang-orang orang-orang Jawa, orang sinilah. Itu mereka punya sikap pekewo. Pekewo itu apalagi orang Jawa, nggak enakan. Artinya akhirnya gini, ada saudara kita mungkin minta tolong, misalnya Bu, nanti bisa tolong saya nggak nanti hari Sabtu begini. Kita nggak enak, kita tahu hari itu kita nggak bisa sebenarnya. Tapi gara-gara kita nggak enak, ya insya Allah yang jadi alasan nanti. Iya insya Allah. Padahal dalam hati kita udah tahu, saya kayak nggak bisa. Cuman kita nggak enak dulu, makanya kita iyain dulu deh. Ini nggak boleh jamaah sementara. Tidak boleh seperti nanti pas hari hanya dia WA kita lagi, Bu, ayo Bu, tolong saya. Terus kita jawab apa? Qadarullah. Sekarang ibu udah pinter, udah ingin melipir janji dengan apa? Qadarullah. Allah tahu ibu. Mungkin nggak tahu, dia bisa ustazan sama ibu, tapi Allah tahu. Maka kalau nggak bisa sejak awal, bilang sejak awal, afwan, anak nggak bisa. Sejak awal, khawatirnya dia itu berharap sama kita. Tahu-tahu di hari-hari kita nggak bisa, dia kan bingung jadinya. Kalau kita bilang tidak bisa sejak awal, dia bisa cari alternatif lain, dia cari teman-teman yang lain yang bisa bantu dia. Tapi kita kasih harapan, nanti jadinya PHP. Kesian, itu dosa namanya ibu. Tidak boleh kita berbohong seperti itu. Yang terakhir ibu, dan ini saya ingin sampaikan, dengan antara dosa, astagfirullah, memuji orang secara berlebihan. Memuji orang secara berlebihan. Ibu-ibu, muji orang itu hukum asalnya nggak boleh. Kapan boleh? Sampai ada maslahatnya. Kenapa nggak boleh? Ini yang pertama, bikin kita nanti fanatik sama dia. Kalau sudah fanatik, mau ada salah apapun kita tutup mata. The one only. Jadinya begitu. Yang kedua, ini merusak hati orang yang kita puji. Dan inilah yang paling parah, merusak hati orang yang dipuji. Makanya disebutkan al-madhu adzabhu. Memuji itu sama dengan menyembelih. Karena orang itu suka dengan dipuji. Dan kalau orang sudah dipuji, dia terbang jemaah. Saya kasih contoh aja. Saya sering kasih contoh ini. Saya saja ibu-ibu punya Instagram. Ibu udah follow belum? Saya punya Instagram. Saya itu nggak pernah assalamualaikum bikin konten sendiri buat saya rekam sendiri itu nggak pernah ibu, nggak pernah. Hanya saja konten-konten saya itu kebanyakan dari ceramah-ceramah seperti ini. Ada teman yang lihat terus dia potong, dia editkin, saya share. Itu ibu, kalau yang sudah like sudah lebih dari 1000, hati saya bergetar. Ujub. Apalagi sampai ada yang komen, Masya Allah Ustadz, Barakallahu fiik Ustadz. Aduh, hati gak kuat. Saya gak kuat dengan populer, gak kuat dengan pujian orang. Saya sendiri saya rasa. Karena itu bisa membuat kita gak tahu diri. Kita merasa kita sudah di atas angin, padahal kita ini bodoh. Orang gak tahu kita tuh seperti apa. Maksud saya merasakan seperti itu. Maka jangan sampai kita buat orang terjatuh ibu-ibu, gara-gara kita puji berlebih. Saya pernah lihat konten, ada orang muji Ustadz. Ustadz ini senyumnya bagik, kalau ketemu orang ramah, dibikin konten, video. Saya bayangkan itu kalau Ustadz itu nonton gimana, Ustadz yang dipuji itu nonton gimana kira-kira? Apakah dia masih bisa menjaga keikhlasan? Dia kira itu konten baik, itu konten buruk jemaah. Gimana? Coba
Ustadznya yang dipuji itu akhirnya nonton. Oh ternyata saya begini ya. Gimana coba? Yang tadinya mungkin dia ikhlas untuk berbuat seperti itu, akhirnya nanti dia ujub kan lama-lama kan. Dan ujub ini penyakit yang paling bahaya. Orang awam senang, oh iya benar nih ustadznya begitu. Tapi antum nggak tahu gimana perasaan ustadz tersebut. Hatinya seperti apa. Yang ajaib yang bikin konten begitu ustadz lagi. Maksudnya gimana? Nggak boleh kita muji orang berlebihan. Puji kalau ada maslahatnya nggak masalah. Ini puji di depan orang. Dia kan masih hidup. Dan orang masih hidup tidak terlepas dari namanya fitnah. Maka ibu-ibu kalau senang sama orang udah jangan berlebihan. Kecuali ada maslahatnya, kita perlu puji. Mungkin dia lagi tersudutkan, kita puji dikit-dikit nggak masalah. Tapi sampai kita fanatik kemudian kita puji berlebihan, meskipun itu benar, tapi itu nggak boleh. Kenapa? Bisa buat kita fanatik pertama. Yang kedua tadi apa? Merusak hati orang yang kita puji. Wallahu ta'ala jamaah semua tadi saya sampaikan masih bahasa dosa-dosa yang lainnya sebenarnya. Nanti ibu-ibu cari di Google aja. Apa saja dosa-dosa lisan. Mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan ibu sekalian.